Menyemangati mereka yang sedang terpuruk. Jika kita ingin membuat tim kita meraih hal-hal yang lebih tinggi, pencapaian yang lebih membanggakan, kita harus mencari cara-cara praktis kala mereka butuh pertolongan. Seperti saat sedang dimarahi konsumen, sedang kecewa, sedang ngalamin musibah, sedang mengalami kegagalan karena mencapai target, putus asa atau hilang semangat kerja. Ketika sedang jatuh, bukan jatuhnya yang penting, tetapi kemampuan mantulnya yang paling penting. Karena perubahan ini nggak mungkin terjadi tanpa diawali dengan kesadaran mereka sendiri untuk bisa mantul, jadi kita harus kasih pemahaman lah ke mereka. Tipsnya itu seperti ini. Satu, tidak apa jika dia jatuh. Saat bawahan kita jatuh, orang kita jatuh atau diri kita sendiri jatuh, itu muncul perasaan kecewa, sedih, marah, dan lainnya. Dan itu semua adalah normal. Dia yang jatuh itu tidak salah jika perasaan itu muncul. Justru malah bagus kalau perasaan itu muncul. Itu sebuah tanda bahwa dirinya sadar, bahwa hatinya peduli terhadap itu. Sakit itu tandanya peduli. Ini kabar baik. Tetapi ada bahayanya juga kalau misal terus-terusan hanyut dalam emosi-emosi ini dalam waktu yang lama. Hal ini bisa menyebabkan dirinya membuat penilaian-penilaian yang tidak masuk akal mengenai dirinya sendiri ataupun orang lain. Membuat sikap, perilaku, tindakannya menjadi destruktif karena emosi negatifnya yang terus mendominasi. Ini bahaya. Jadi, bantulah dia untuk memahami bahwa apa yang dia rasakan adalah normal, wajar, akan berlalu, dan sakitnya itu hanya sesaat. Bantulah dirinya untuk rela merasakan luapan emosinya, jangan dihindari, tapi dirasakan, rela. Kemudian setelah dirasakan, dikendalikan, dan tidak merantainya dengan terus-menerus mengungkit-ungkit kejadian. Selanjutnya, melepaskan pergi sepenuhnya perasaan itu. Bantulah dia untuk fokus kepada langkah-langkah berikutnya. Menyongsong hari esok yang cerah, bantu mereka melanjutkan hidup positifnya. Cara kedua, membingkai ulang makna gagal. Salah bukanlah suatu akhir. Gagal bukanlah suatu akhir. Gagal merupakan bagian dari proses pembelajaran tentang apa yang bisa jalan, apa yang tidak bisa jalan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dihentikan. Orang gagal harus sadar dan menerima dengan lapang dada kalau dia telah gagal. Tapi orang gagal jangan ditinggal. Kalau mereka udah gagal, gagal aja, tapi jangan ditinggal. Orang gagal justru sangat membutuhkan masukan. Mereka perlu menyesuaikan ulang pendekatan mereka, mencoba strategi yang berbeda, lebih banyak berlatih, lebih banyak praktek daripada mikir. Bantu mereka menggunakan dua pertanyaan. Satu, apa yang dapat kamu pelajari dari hal ini? Dua, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda sekarang agar besok itu gak gagal lagi. Bantu mereka untuk fokus pada masa depan, bukan larut dalam kegagalan. Apalagi udah tahu gagal kok masih tetap aja dilakukan. Tiga, carilah hal-hal positifnya. Kemunduran dan kekecewaan dapat mendistorsi pandangan dia tentang realita dunia nyata. Orang dengan kacamata kecewa melihat dunia ini seperti neraka. Orang dengan patah hati melihat dunia ini neraka. Padahal dunia ini ada surganya juga. Nah, jika Anda ingin membantu mereka, tunjukkanlah hal-hal positif yang ada di dalam diri mereka sendiri, yang masih mereka miliki. Bantu dia untuk dapat lebih mengenali dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan menerima lapang dada takdirnya. 4. Mengejar dan meraih banyak kemenangan cepat atau baby wins. Motivasi terbesar seseorang berasal dari seberapa banyak keberhasilan dan prestasi yang ia raih dengan kedua tangannya sendiri. Motivasi terbesar seseorang bukan berasal dari ucapan orang lain atau dukungan orang lain, ataupun langganan menghadiri seminar motivasi. Gak ada yang bisa membangun rasa percaya diri, rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri, selain dari prestasi yang ia raih dengan kedua tangannya sendiri. Jadi, beberapa bentuk keberhasilan, tidak peduli sekecil apapun, dapat membantu mendongkrak harapan dan perasaan positifnya. Hal ini sangat penting dapat menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa percaya bahwa dia mampu mencapai keberhasilan berikutnya yang lebih besar, yang lebih menantang, dan lebih bergelora. Perasaan yang benar diikuti oleh tindakan yang benar. Setiap tindakan yang benar adalah kemenangan cepat atau baby wins. Mindset salah, di luar sana termotivasi dulu, baru bertindak. Mindset yang benar adalah motivasi lahir dari hasil tindakan yang benar, alias harus bertindak dulu baru termotivasi.
Motivasi internal yang lahir dari dalam hati, bukan disuntik dari luar. Fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Nggak perlu langsung sempurna nilai A kok. Cukup fokus pada tindakan apa yang diperlukan untuk membantu tim kita untuk menjadi lebih dekat dengan nilai A. Jika saat bawahan Anda nilainya D, tujuan Anda adalah membantunya mendapat nilai C, kemudian nilai B, kemudian baru A. Rayakan kemenangan cepat, baby wins. Perayaan tak harus mahal, tak harus pakai uang, cukup dengan ucapan selamat, jabat tangan, tepuk tangan, pujian. Perayaan ini akan mendorong tim Anda untuk lebih percaya diri, gigih, semangat, dan optimis, yakin mampu mencapai target berikutnya. Ingatkan mereka dan diri sendiri bahwa keberhasilan besar adalah kumpulan dari kemenangan kecil dan cepat. 5. Ganti suasana. Perubahan ruang kerja, tempat rapat, lokasi kerja, suasana kerja dapat menstimulasi pemikiran baru dan ide baru. Perubahan suasana sama baiknya dengan beristirahat. Rutinlah mengganti suasana kerja dan rapat. Sesekali rapat di lapangan, rapat di sawah, rapat di parkiran, di masjid, di dapur, juga bisa Anda lakukan. Suasana baru ini bukan berarti harus jauh dari kantor. Banyak lokasi sekitar kantor yang menarik untuk dicoba. Tugas pemimpin 29, saat bawahan atau tim Anda jatuh, Anda tidak boleh diam aja. Anda harus gerak cepat untuk membimbingnya, menolongnya, membantunya, dan menyemangatinya dengan 4 langkah di atas. Action Anda harus nyata, harus langsung kerasa, harus tatap muka, harus melibatkan 5 panca indera.